Yesus mewartakan kerajaan Allah. Intisari Alkitab. Kerajaan Allah merupakan inti pewartaan Yesus tentang kabar baik yang disampaikannya kepada manusia. Seluruh hidup Yesus merupakan pernyataan kerajaan Allah. Kerajaan Allah nyata, terutama dalam diri Yesus sendiri. Kerajaan Allah tampak dalam tanda-tanda yang dibuat Yesus. Tanda-tanda itu bukan sekedar menunjukkan keilahian Yesus, tetapi menunjukkan bahwa Allah bertindak dalam diri Yesus. Kerajaan Allah berarti Allah sebagai Raja semesta yang dilukiskan Yesus sebagai Allah itu adalah Bapa yang sungguh baik, adil, bijaksana, penuh kasih dan suka mengampuni. Allah meraja dengan kasih, maka manusia harus bersikap penuh iman dan berserah kepadanya. Manusia tidak dapat mengandalkan hidupnya pada harta, kekuasaan, jabatan pangkat, kedudukan, nama besar, bahkan dirinya sendiri. Tetapi, Allah menjadi sandaran, harapan, dan andalan bagi manusia. Paham Yesus tentang kerajaan Allah. Kerajaan Allah berarti turun tangan Allah untuk menyelamatkan dan membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Lukas pasal 10 ayat 18. Kehadiran Yesus bukan saja untuk mewartakan kerajaan Allah, tapi menghadirkan kerajaan Allah itu sendiri. Dengan demikian kerajaan Allah itu nyata melalui diri Yesus Kristus sendiri. Bagi Yesus pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan kerahiman Allah, yaitu Allah yang datang bukan untuk menghukum, melainkan untuk menyelamatkan dan memberikan perlindungan bagi manusia. Kerajaan Allah diperuntukkan bagi siapa saja yang percaya dan beriman pada Allah. Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui perumpamaan dan mukjizat. Pewartaan Yesus. Sabda, perumpamaan. Untuk menjelaskan tentang kerajaan Allah. Tindakan, mukjizat. Untuk menegaskan tentang siapakah Yesus. Alasan, latar belakang orang Yahudi pada waktu itu, 1. Sederhana, 2. Kurang atau tidak berpendidikan, 3. Baru percaya jika ada bukti. Tujuan, agar mudah dimengerti dan dipahami. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita menyimak intisari Alkitab tentang perumpamaan dan mukjizat Kristus dalam Alkitab. Injil Matius. Mukjizat. Yesus menyembuhkan seseorang yang sakit kusta, pasal 8 ayat 1-4. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang, pasal 4 ayat 23-25. Yesus menyembuhkan hamba seorang perwira di Kapernaum, pasal 8 ayat 5-11. Yesus menyembuhkan 2 orang yang kerasukan, pasal 8 ayat 28-34. Yesus memberi makan 4.000 orang, pasal 15 ayat 32-39. Yesus menyembuhkan orang-orang di Genesaret, pasal 14 ayat 34-36. Yesus meredakan angin ribut, pasal 8 ayat 23-27. Dan lain-lain. Perumpamaan. Perumpamaan tentang hamba yang setia dan jahat, pasal 24 ayat 45-50. Perumpamaan tentang domba yang hilang, pasal 8 ayat 12-14. Perumpamaan tentang talenta, pasal 25 ayat 14-30. Perumpamaan tentang perjamuan pernikahan, pasal 22 ayat 1-14. Perumpamaan tentang 2 orang anak, pasal 21 ayat 28-32. Perumpamaan tentang pengampunan, pasal 18 ayat 21-35. Perumpamaan penggarap kebun anggur, pasal 21 ayat 33-46. Dan lain-lain. Injil Lukas. Mukjizat. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus dan orang lainnya, pasal 4 ayat 38-40. Yesus menyembuhkan orang yang sakit kusta, pasal 5 ayat 12-16. Yesus membangkitkan anak Yairus dan menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan, pasal 8 ayat 40-56. Dan lain-lain. Perumpamaan. Perumpamaan tentang orang Farisi dan pemungut cukai, pasal 18 ayat 9-14. Perumpamaan tentang seorang penabur, pasal 8 ayat 4-15. Perumpamaan tentang pohon ara, pasal 21 ayat 25-33. Dan lain-lain. Injil Markus. Mukjizat. Yesus menyembuhkan seseorang pada hari Sabat, pasal 3 ayat 1-6. Yesus menyembuhkan orang lumpuh, pasal 2 ayat 1-12.
Yesus menyembuhkan ibu mertua Petrus dan beberapa orang lainnya. Pasal 1 ayat 29-34. Dan lain-lain. Perumpamaan. Perumpamaan tentang seorang penabur, pasal 4 ayat 1-20. Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran, pasal 4 ayat 21-25. Perumpamaan tentang benih yang tumbuh, pasal 4 ayat 26-29. Dan lain-lain. Injil Yohanes. Mukjizat. Yesus menyembuhkan seorang anak pegawai istana, pasal 4 ayat 46-54. Yesus memberi makan 5.000 orang, pasal 6 ayat 1-15. Yesus menyembuhkan orang yang buta sejak lahir, pasal 9 ayat 1-10. Dan lain-lain. Perumpamaan. Perumpamaan tentang pokok anggur yang benar, pasal 15 ayat 1-8. Perumpamaan tentang firman yang telah menjadi manusia, pasal 1 ayat 1-18. Perumpamaan tentang gembala yang baik, pasal 10 ayat 1-5. Dan lain-lain. Inilah pesan Tuhan Yesus Kristus kepada kita semua. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Injil Matius pasal 6 ayat 33.